Sudah? Oke, sudah ya. Ya, kita mulai aja kuliah kita ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hari ini masih masuk kerja apa libur? Masuk kerja ya? Masuk, Pak. Masuk ya. Besok libur kan? Iya, Pak. Besok libur Libur. ya. Tetap masuk, Pak. Tetap masuk. Ya, oke. Ya, tadi saya sudah cek yang upload tugas pertemuan kedua ya. Sudah ada 22 ya. Kemarin ada yang WA saya beberapa tapi nggak tahu, coba. Sudah masuk belum kemarin yang WA saya yang agak bermasalah ketika upload formatifnya. Siapa kemarin ya? Oke, malam ini kita akan sedikit berdiskusi ya. Saya akan tanya-tanya ke Anda gitu ya. Ya, oke. Ya. Sekarang semester berapa? Semester pendek, Pak. Semester Mau semester 5. 4,5 ya, semester 5 ya. Mau semester 5. Oh, seperapat lah, Pak. Ya, seperapat. Semester pendek itu ada undang-undangnya, semester antara dibilang ya. Kita masuk ke pertemuan 3 ya. Pertemuan 3. Ya, pertemuan 3 ya. Kita kuliah apa ini? IT governance ya, governance. Oke, kemudian ini kelas apa? Kelas CA 19 malam shift KJSM. Kalau nggak salah ada kelas KS-nya juga ya. Oke, Anda sekarang masuk di semester 5 ya. Masuk semester 5. Kemudian mata kuliah yang terkait dengan sistem informasi gitu ya. Mata kuliah yang terkait dengan sistem ya. Itu biasanya dibilang mata kuliah core 1 gitu ya. Itu ada mata kuliah namanya sistem informasi ya. Sistem informasi. Kemudian ada juga mata kuliah namanya analisa dan perancangan informasi ya. Perancangan sistem informasi gitu ya. Oke, dari dua mata kuliah ini Anda sudah dapat belum? Analisa sudah? Semester kemarin atau semester kemarinnya sudah dapat belum analisa dan perancangan sistem informasi? Sudah, Pak. Sudah ya. Sistem informasinya dapat nggak sistem informasinya? Sistem informasinya kalau ada berdiri sendiri, kalau enggak nanti asumsinya di-include-kan dalam mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Ada lagi nanti mata kuliah manajemen proyek ya, manajemen proyek gitu ya. Nanti ada mata kuliah lagi namanya rekayasa perangkat lunak ya. Rekayasa perangkat lunak ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya software engineering ya. Ini namanya software engineering gitu ya, engineering. Nanti ada mata kuliah lagi yang namanya IT governance ya. Ada mata kuliah namanya apa? IT governance gitu ya. Nanti kalau anak akuntansi mungkin ada audit terkait dengan akuntansi gitu ya. Saya tidak hafal mata kuliahnya. Ada lagi mata kuliah namanya, saya nggak tahu mata kuliahnya masih ada atau enggak. Namanya adalah testing dan implementasi ya. Di kurikulum lama ini ada kurikulum 2013.
Nah, saya agak lupa apakah di kurikulum 2018 masih dipertahankan atau tidak gitu ya. Jadi ini adalah mata kuliah yang terkait dengan sistem gitu ya. Yang terkait dengan sistem ya. Jadi sebelum kita melangkah jauh di COVID ya, walaupun kemarin kita baru bahas tentang apa itu governance ya, apa itu enterprise ya. Saya pengen mengukur pemahaman Anda ya, sejauh mana Anda memahami tentang sistem gitu ya. Kalau anak malam tuh kelebihannya apa? Anak malam tuh kelebihannya adalah sudah bekerja gitu ya. Ya, Anda sudah bekerja, berarti Anda sudah katakanlah memahami bagaimana sistem itu bekerja gitu ya, karena Anda bagian dari sistem itu gitu ya. Nah, kemudian mungkin saya tidak akan bertanya banyak tentang rekayasa perangkat lunak. Ini belum dapat kan ya mata kuliah ini? Udah dapat belum rekayasa perangkat lunak? Belum ya. Ya, nanti itu irisannya banyak sekali irisannya dengan analisa dan perancangan sistem informasi. Ini anak CA semua ya. Ada CA malam, ada SIP, ada KJSM, ada KS-nya. KS-nya siapa ya? Lupa saya kemarin. Nah, mungkin pertanyaannya di analisa panjang informasi pertama, dosennya siapa kalau boleh saya tahu? Pak siapa atau Bu siapa? Pak Rudi, kalau Pak Rudi deh, Pak. Pak Rudi ya. Kalau malam Oke. Pak Rudi. Kalau malam Pak Rudi, kalau pagi Pak Iqbal. Bukan, Bu siapa namanya ya? Bu Nunung. Bu Nunung. Oke ya. Oke ya, saya akan mengajak Anda mereview mata kuliah tentang analisa dan perancangan sistem informasi. Dapat A semua kan nilainya kan? Nilainya bagus-bagus kan analisa perancangan sistem informasi? Bagus ya. Kuliahnya dulu online apa sudah offline? Masih online? Online, Pak. Semester berapa itu mata kuliah? Full online. Semester 4. Semester 4 ya. Oke, saya pengen nanti saya pengen mengulang mata kuliah itu. Saya akan bertanya-tanya kepada Anda, kemudian nanti Anda bisa hubungkan ya dengan tempat kerja Anda gitu ya. Saya sedikit review tentang analisa dan perancangan sistem informasi ya. Oke. Mana dia? Oke. Ketika kita bicara tentang analisa ya, analisa atau analisa dan perancangan ya, analisa dan perancangan ya, sistem informasi ya. Oke, jadi nanti kalau gampangannya kita punya sistem yang lama gitu ya, old system gitu ya. Ya, kemudian dari sistem yang lama ini, usah gambar lah ya. Dari old system ini kemudian kita akan, tapi ini saya baru bicara tentang analisa ya, saya belum bicara tentang COVID ya, walaupun nanti ada irisannya. Kemudian nanti kita bicara tentang new system gitu ya. Oke, maka di sini kita akan mengubah ya, kita mencoba mengubah sistem yang lama old system menjadi new system gitu ya. Perubahan ini ya, perubahan sistem ini setidaknya ada dua ya. Oke, silakan, selamat datang. Ada dua alasan ketika orang mengubah sistem ini. Ya, itu yang disebut dengan sistem request gitu ya. Itu yang disebut dengan sistem request. Ya. Oke. Sistem request ini ya adalah permintaan dari stakeholder internal katakanlah untuk mengubah sistem gitu ya, untuk mengubah sistem. Oke. Ini permintaan dari orang dalam untuk mengubah sistem. Yang kedua mungkin juga ada pengubahan ketika ada teknologi yang baru gitu ya. Ada teknologi yang baru, maka kemudian dengan adanya teknologi baru ini sangat sayang kalau kita tidak menggunakannya di perusahaan kita. Ya, tapi saya sekali lagi baru bicara tentang analisa dan perancangan sistem informasi. Saya pengen mengukur pemahaman Anda, bagaimana Anda memahami tentang sistem gitu ya. Anda bagian dari sistem, Anda punya job desk tersendiri, Anda punya target tiap bulannya,
Anda diminta bikin laporan tiap bulannya, Anda diminta bertanggung jawab terhadap sesuatu gitu ya. Kemudian Anda diukur menggunakan KPI atau apa gitu ya di perusahaannya. Kemudian sistem meminta Anda, menuntut Anda untuk bekerja secara optimal gitu ya. Nah, sekali lagi di sini saya baru mencoba mengukur pemahaman Anda tentang sistem. Sistem itu apa sih gitu ya. Oke, pertama itu apa itu sistem gitu ya. Pengertian sistem menurut Anda ya, pengertian sistem. Oke, kemudian dalam analisa dan perancangan informasi itu pasti Anda dikenalkan dengan konsep yang namanya adalah PADI namanya ya. Namanya adalah PADI gitu ya. Apa itu PADI? A-nya itu apa? A-nya adalah analisis gitu ya. Kemudian D-nya apa kira-kira? Ini adalah desain gitu ya atau perancangan. Gitu ya. Kemudian I-nya pasti apa? Implementasi ya. Apa P-nya kira-kira? P-nya adalah planning ya. P-nya adalah planning gitu ya. Jadi ketika Anda belajar analisa dan penyelesaian informasi pasti dikenalkan dengan konsep yang namanya PADI. Metodenya apa Pak? Salah satunya bisa waterfall gitu ya. Ketika waterfall, kita satu tahap kita pelajarin planning dulu, kemudian analisis, kemudian desain, kemudian perancangan, kemudian implementasi. Ya, tapi saya pengen mengukur ya ketika kuliah ini diberikan, apakah Anda bisa menangkap inti dari kuliah di sini gitu ya. Karena kalau ini kuliah ini nanti sampai ketika Anda masuk kalau Anda mau ambil S2 gitu ya. Itu nanti ada lagi dibahas lagi tentang bagaimana kita memahami tentang sistem gitu ya. So, I would like you to describe ya. Saya pengen Anda menjelaskan sepemahaman Anda aja gitu ya. Sejauh Anda sudah bekerja gitu ya. Sejauh Anda belajar di kampus gitu ya. Pertanyaan saya tadi, tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 ya? 10 Agustus. Tanggal 10 Agustus. Oke. Anda lihat semua di sini apa yang saya tampilkan? Ya, maka di sini kita lihat absen nomor 10 ya. Kita ketemu sama Mbak Esa Alvaresta Hidayat. Ada nggak? Mbak Esa. Sayangnya nggak ada ya. Oke, saya kasih catatan dulu lah. Esa. Cia malam ya. Cia malam. Pertemuan 3. Oke. Ya, Mbak Esa nggak ada ya? Mbak Esa nggak ada. Kita cari aja. Ada. Ini bukan. Harusnya ini ya. Oke, kita loncat 3. Kita ketemu sama Mas Fengki. Ada nggak Mas Fengki? Mas Fengki ada nggak? Hadir. Ada Mas Fengki? Ya, ada Pak Hadir. Nah, bisa nyalain kameranya nggak? Tempat kerja ya? Pak. Iya Pak, masih lembur Pak. Oke, bisa ini nggak? Bisa 2 menit 5 menit gitu ngomong gitu bisa nggak? Ya, boleh Pak. Oke ya. Oke, Mas Ya, oke. Fengki, sebentar. Saya liatin dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah, Mas Fengki kan kerja ya? Bagian dari sebuah perusahaan, bagian dari sebuah departemen, bagian dari sebuah divisi, punya jobdesk, punya tugas ya, punya wewenang mungkin. Kemudian menurut Mas Fengki pakai bahasa sendiri mungkin ya. Oke, namanya siapa tadi? Fengki ya. Pertanyaannya ada tadi. Pertanyaan pertama adalah menurut Mas Fengki sistem itu seperti apa sih? Ya.
Oke, kemudian Iya Pak. yang ini kita skip aja. Kemudian saya ingin bertanya, apa perbedaan antara analisis, desain, sama implementasi gitu ya. Jadi apa perbedaan antara analisis ya, kemudian desain, kemudian implementasi. Kemudian kalau ada bisa jelaskan dokumen yang bisa dijelaskan, dokumen yang digunakan gitu ya, dokumen yang digunakan di setiap fasenya. Oke, silakan 2 sampai 5 menit lah. Silakan Mas Franky. Iya Pak. Ya. Mungkin menurut saya sistem itu seperti suatu perangkat ya Pak, atau komponen untuk memudahkan kita mencari informasi, ataupun materi dan lain sebagainya Pak. Perusahaan itu sistem bukan? Iya, betul Pak, sistem Pak. Ya, sistem. Oke. Halo, suara saya. Ya, oke. Tadi Ya, gimana Mas ya, Franky, bisa diulang? Sorry. ya, menurut saya Pak, sistem itu kayak misalkan kayak suatu perangkat Oke. ataupun komponen untuk kita memudahkan mencari informasi, terus Oke. membantu kita juga Pak untuk mengatur setiap apa yang mau dikerjakan mungkin di perusahaan ya Pak. Oke, ya. Biar agak lebih struktur lah Pak, dan tertata pastinya. Teratur Pak dengan adanya sistem itu. Ya, Mas Franky bagian apa? Divisinya bekerjanya? Saya dan ini Pak, akuntansi. Akuntansi. Oh, Iya. accounting ya. Udah berapa Iya, lama kerjanya? Udah berapa lama kerja? Saya sudah hampir 3 tahun sih Pak. 3 tahun ya. Iya. Oke, udah apa nih, bagian apa nih? Kepala divisinya atau apa? Saya masih staff lah Pak, masih biasa saja Pak. Masih staff. Iya. Ya. Oke, ya setiap bulan diminta ada report nggak dari atasannya? Report ada Pak. Ya, aplikasi yang digunakan ada nggak? Aplikasinya apa masih Ada Pak, manual? betul ada. Aplikasinya apa kalau ini? Saya pakai Accurate ya Pak. Oke, Accurate ya. Accurate ya. Aplikasi accounting ya. Iya betul Pak. Oke, ya sudah. Oke, pertanyaan kedua, apa perbedaan antara analisis, desain, sama implementasi menurut Mas Franky? Wah ini cukup sulit juga ya Pak pertanyaannya. Ya. Kalau menurut saya mungkin kalau analisis itu lebih ke kita mencari akar permasalahannya Pak ya. Iya betul. Terus gimana jalan keluarnya untuk memecahkan masalahnya itu bagaimana? Ya. Kita seperti bisa dibilang. Kalau di tempat kerjaan biasanya apa masalahnya? Nah kalau di tempat kerjaan saya biasanya ya Pak. Masalah mungkin bisa dibilang data sih Pak. Data. Kan suka salah gitu. Oke. Walaupun sudah pakai Accurate atau sebelum menggunakan Accurate? Bukan ketika menggunakan Accurate apa ketika data digunakan ketika data sebelum menggunakan Accurate atau gimana? Masalahnya di mana? Oh, data sebelum menggunakan Accurate, Pak. Ya, oke, setuju. Ya. Karena masih manual gitu ya, masih manual. Iya, betul. Kadang-kadang kan kita juga terima informasi dari bagian finance ataupun dari admin-admin lainnya, Pak. Ya. Mereka kan masih suka pakai kirim Excel ya, Pak ya? Ya. Ya, kadang-kadang suka belum ada aplikasi buat handle masalah itu ya. Belum ada API-nya gitu ya. Iya, betul, Pak. Ya, oke. Ya itu analisis. Kalau desain gimana? Kalau desain menurut saya itu lebih ke perancangan ya, Pak. Ya, perancangan. Perancangan mungkin bisa dibilang
lebih ke apa ya, kayak Melanjutkan yang tadi, ketika kita menganalisis sebuah sistem ternyata ada masalah, maka lanjutannya adalah kita mendesain, ya betul Pak. mengusulkan. Ya, ketika mata kuliah analisa ada ini nggak, disuruh menggunakan tools kayak UML gitu nggak? Ada nggak? Ada sih Pak. Ada ya. Iya Ya, betul. oke. Ya, oke. Kalau implementasi gimana, Mas Franky? Kalau implementasi lebih ke pelaksanaan suatu sistem tersebut kali ya Pak ya, sama desainnya juga. Kita Ya, menjalankannya seperti apa. oke. Ya, oke. Ya, oke deh, boleh deh. Ya, Kita mungkin harus kurang lebih ada. seperti itu. Mohon maaf Pak jika Ya, nggak banyak. apa-apa, nggak apa. Mungkin Terima Pak. kasih. Oke, Terima makasih kasih juga. Mas Franky. Iya, Kita sama-sama Pak. kita lanjut. Habis Mas Franky, kita loncat 3. Saya mau ngobrol sama Khairunisa, ada nggak Khairunisa? Ada, Pak. Ada, oke. Yang mana Mbak Khairunisa tuh? Bisa dinyalain kameranya? Jam malam ya? KJS, Pak. HJS? HJS, mukanya belum kelihatan. Masih separuh aja. Ya, pertanyaannya masih Mbak Khairunisa masih bekerja? Pernah bekerja? Sedang bekerja? Enggak, Pak. Enggak pernah bekerja? Pernah. Pernah, oke ya. Udah ngambil analisa perancangan sistem informasi? Sudah. Sudah, dosennya siapa? Pak Rudi. Pak Rudi, oke. Pertanyaannya sama, menurut Mbak Herenisa, sistem itu apa sih? Seperti apa? Kemudian apa yang dimaksud dengan analisa, desain, sama implementasi? Sistem itu sekumpulan prosedur Ya, yang saling berkaitan atau terhubung oke. untuk melakukan suatu tugas bersama. Ya, setuju. Terus, contohnya apa sistem? Hmm, Herenisa. Iya. Perusahaan itu sebuah sistem, bukan? Iya, Pak. Ya, dulu pernah kerja di mana? Di PT Tumpet. Oke. Bagian apa? Kau boleh tahu? Operator, Pak. Operator ya. Ya, oke. Lanjut ke apa perbedaan antara analisis, desain, sama implementasi ketika kita bicara tentang sistem gitu. Kalau analis itu kebutuhan terkait sistem yang dikembangkan. Yang akan dikembangkan, oke. Terus Kalau kalau desain, perencanaan dalam pembangunan perangkat lunak. kalau implementasi, implementasi kayak gimana implementasi? Tadi kan berkelanjutan tuh ya, dari analisa sistem, kemudian didapatkan ada masalah gitu ya. Kemudian kita desain sistem yang barunya, ya mungkin ada sedikit tambahan dari bisnis proses atau apa. Yang terakhir adalah implementasi kalau di analisa perancangan sistem informasi. Implementasi itu contohnya gimana? Lupa, Pak. Implementasi, oke. Ya nggak apa-apa, Mbak. Kemarin dapat apa analisanya? Dapat A, dapat B? Belum ngecek lagi, Pak. Oh, belum. Itu mata kuliah semester 4 apa semester 3? Analisa perancangan. Kemarin, semester 4. Oh, baru kemarin. Ya, oke Mbak Renisa ya, apa-apa. Oke, makasih. Kita lanjut ke siapa berikutnya? 16 tambah 3 berapa? 19 ya. Oke, kita ketemu sama Mbak Nuke. Ada nggak Mbak Nuke?
Iya, Pak. Ya, silakan Mbak Nuke, pertanyaan yang sama. Sistem ya, Pak. Ya, sistem itu apa sih? Kesatuan komponen yang dihubungkan untuk memudahkan aliran informasi untuk mencari data gitu secara efektif atau efisien. Ini Nuke, Iya, kok tidak seperti yang saya ingat ya? Ini Nuke Intek kan? enggak, Pak. Oh beda. Oke. Sorry. Berarti saya nggak salah ya. Gimana Mbak Nuke, sistem itu gimana? Kesatuan komponen yang dihubungkan untuk memudahkan aliran informasi materi gitu untuk mencari data secara efektif, efisien juga, saling berkaitan. Contohnya apa? Sistem itu apa contohnya? Contoh sistem itu apa? Contohnya apa Gitu, contohnya? Pak. Ya, contohnya apa contohnya? Kenapa, Pak, nggak kedengeran? Contoh dari sistem itu apa? Contoh. Halo, Contohnya. nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya. Oke. Halo. Iya, Pak. Ya, contohnya apa contohnya? Masih. Contohnya apa Mbak Nuke? Contoh dari sistem itu kayak gimana? Contohnya kayak di kerjaan saya pakai Java gitu. Kalau mau nyari konsumen juga Oke, itu aplikasi apa sistem? Pakai Java. Pakai Java-nya udah jadi aplikasi menggunakan Java apa gimana? Develop Iya, pakai Java apa aplikasi yang di develop pakai Java? Di perusahaan apa? di FIF. Oh, FUF. Udah lama pakai Java-nya? Buat apa Java? Baru-baru sih. Baru-baru Oke. ya, Pak. Baru-baru. Ini tempat kerja nih. Iya. Enggak, tapi kita tidak hanya bicara tentang aplikasi secara mandiri gitu ya. Kita Ya. bicaranya lebih luas lagi sistemnya. Itu perusahaannya kan FIF ya. Iya. Nah, kita bicaranya di sistem di level yang lebih luas dari sekedar aplikasi. Contohnya adalah FIF sebagai sistem gitu loh. Kita bicara FIF itu sebagai sebuah sistem gitu loh. Oke ya. Iya. Ya, nah sekarang udah lama kan kerja di FIF? Ngerti bisnis prosesnya kan? 2 tahun. Bisnis proses paham nggak bisnis proses? Kenapa? Bisnis proses ngerti nggak bisnis proses? Cara kerjanya gitu. Ya, cara kerjanya gimana? Bisa jelasin nggak cara kerjanya? Salah satu apa namanya? Apa istilahnya ya? Produk lah, salah satu produk yang dijual apa? Kan kita kan leasing ya, Pak. Ya, paham. Terus Nah, jadi bisnis prosesnya gimana? Salah satu produknya aja nggak apa-apa. Itu kita lagi coba gali sebuah sistem yang banyak kerja gitu loh. Salah satu produknya kita pengen coba kita angkat gitu. Kayak gimana? Ada customer misalnya. Apa salah satu produknya apa? Atau bekerja sama dengan pihak lain leasingnya? Spectra. Bisa menjelaskan contoh satu produk yang ada di FIF? Motor baru. Motor baru. Ya, terus gimana? Ini customer mau gimana prosesnya sampai dia dapat apa motor di jalan tuh gimana prosesnya? Konsumen, Ya. pengajuan gitu ke Iya, dealer. betul. Itu bisnis proses namanya. Terus Terus dealer ngajuin ke FIF. dealer ngajuin ke FIF. Dealer, oke. Terus? Aduh, putus ya. Terputus saudara-saudara. Halo. Yang lain masih ada?
Atau jangan-jangan aku yang keluar. Recording. Pak, mau tanya dong, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Gimana Mas Angki? Bapak lagi di kampus ya, Pak? Iya, saya di kampus. Oh iya, Pak. Udah itu aja, Pak. Makasih, Pak. Kenapa emang? Ya, oke. Mbak Nuke sepertinya ada trouble dengan apa itu namanya sinyalnya. Tadi sebenarnya kita coba satu gali satu bisnis proses lah ya. Ya, oke lah, kita lanjutkan saja. Siapa tadi terakhir? Mbak Nuke ya, masih setengah jalan ya. Oke, 19 tambah 3, 22. Kita ketemu sama Siti Anissa. Mana Siti Anissa? Ada Mbak Siti Anissa? Kalau di absen sih ada ya. Ya, sepertinya tidak ada. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita cari lagi. 22 tambah 3 dapat 25. File ini ada file ini ya? Ya. Ada, Pak. Oke, silahkan. Bisa dinyalain kameranya. Oke. Ada. Halo, Pak. Ya, halo Mbak Felinia. Pak, tapi saya cuman kayak apa ya, ngartiin satu kata gitu doang, Pak. Ya, coba. Kalau menurut saya, kalau sistem itu komponen. Sistem itu komponen. Oke. Iya. Halo? Ya, halo. Iya. Terus? Kalau misalkan, apalagi sih tadi, analisis itu kayak mengevaluasi gitu, Pak. Mengevaluasi. Ya. Kalau desain itu suatu rancangan. Kalau implementasi? Nggak ada suaranya sih. Ya, Halo, halo. Pak. Halo. Ya, halo. Kalau misalkan implementasi itu kayak rancangan yang dilaksanakan. Oke. Tadi yang dianalisis itu apa yang dianalisis? Kenapa, Pak? Yang dianalisis itu apa tadi? Menganalisa apa kita? Mengevaluasi artinya, Ya. Pak. Mbak Nuke, Mbak Felinia bekerja apa pernah bekerja? Bekerja, Pak. Bekerja di perusahaan apa? Di SWC, Pak. PT SWC. PT SWC. Bergerak di bidang apa tuh? Sorry, saya nggak hafal. Di packaging, Pak. Di packaging ya. Packaging apa delivery nggak? Packaging aja. Packaging aja. Packagingnya apa aja? Ini doang sih, Pak. Plastik gitu doang. Oke, plastik ya. Perusahaannya udah lama ininya adanya. Kenapa, Pak? Perusahaannya udah lama berjalannya? Iya, udah lama. Udah lama ya. Karyawannya ada berapa? Sedikit sih, Pak, yang saya tahu mah. Sedikit. Tapi omsetnya per bulan berapa itu? Omset. Perusahaannya Pak. perusahaannya perusahaan keluarga apa perusahaan siapa? Yang punya siapa? Kurang tahu Pak yang punya. Ownernya siapa ownernya? Enggak paham ya? Nggak paham. Ada cabang di tempat lain? Iya, ada cabang. Oke. Udah lama kerja di situ? Kenapa, Pak? Udah lama kerja di perusahaan itu? Baru, Pak. Oh, baru. Tapi paham ya, bisnis prosesnya paham nggak? Enggak. Loh, banyak kerjanya ngapain? Saya di bagian packing sih, Pak. Bagian packing. Bisa dijelaskan nggak gimana? Barang datang tiap hari apa seminggu sekali apa gimana? Oh, enggak. Kalau saya di packing yang sortir, Pak. Bagian Jadi sortir. kalau misalkan ada barang yang reject dari produksi, langsung dicek-cek lagi. Oh, gitu doang sih, Pak. ngecek yang ini ya. Oke, berarti ya. Oke, menurut Mbak Felinia, tapi skupnya nggak terlalu besar ya. Ya, oke deh, cukup. Makasih Mbak Felinia. Kita coba lanjutkan.
Oke guys, kita lanjut saja ke 25 tambah 3. Berarti naik ke atas ya, 2 ya. 2 kita ketemu Amelia Putri, ada nggak Amelia Putri? Iya Pak, hadir. Oke, dapat nih ya. Ya, coba. Ya, yang mana? Oh iya, oke Mbak Amelia Putri ya. Siang malam, apa sip? Sip Pak. Sip. Ya, bekerja? Apa pernah bekerja? Bekerja Pak. Bekerja, oke. Tadi pertanyaannya masih sama ya. Apa itu sistem? Kemudian apa itu analisis sistem? Kemudian desain sistem, implementasi, sampai apa kira-kira dokumen yang digunakan? Apakah itu dalam mata kuliah analisa atau mungkin kalau di tempat kerjaannya apa yang digunakan ketika kita melakukan fase-fase yang tadi saya sebutkan. Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa Pak. Ya, silakan dijawab. Kalau menurut saya, sistem itu aturan-aturan yang mengikat sebuah jalannya tujuan hingga tercapainya sebuah tujuan tersebut. Oke. Kalau analisis itu menganalisis kayak meneliti ya Pak ya, sebuah masalah yang terjadi pada suatu sistem. Kalau desain mungkin rancangan-rancangan yang diperlukan ketika ada suatu masalah pada sistem atau sebuah ya rancangan kayak apa ya? Kalau implementasi? Kalau implementasi itu sebuah implementasi itu kayak sebuah dari rancangan tadi kita lakukan, jadi kayak semacam hasil dari rancangannya kita implementasikan gitu Pak. Tadi sebelum Mbak Amelia siapa? Saya nanya siapa? Valenia. Valenia ya, sorry belum saya catat. Valenia. Oke. Waktu mata kuliah analisa perancangan sistem informasi dikenalkan konsep elisitasi enggak? Atau analisa kebutuhan user, pernah dikenalkan enggak? Pernah Pak. Ya, atau requirement engineering. Itu adalah bentuk mencoba kita menangkap apa sebenarnya yang diinginkan oleh user gitu ya. Maka nanti kita akan membuat namanya adalah elisitasi gitu ya. Jadi kita ngobrol sama user, kemudian sama user nanti ini sistemnya mau seperti apa gitu ya. Kemudian ketika di fase desain, kita dikenalkan dengan konsep yang namanya UML ya. Unify Modeling Language ya. Ada yang namanya use case diagram, ada namanya activity diagram. Itu ibaratnya pemodelan yang kita buat sehingga orang ketika melihat rancangan sistem yang akan kita buat paham gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya yang coba saya tekankan sistemnya sebenarnya lebih luas lagi gitu ya. Jadi kemudian dari usulan rancangan itu kemudian kita buat implementasinya ya. Apakah implementasinya kalau misalnya kita sedang develop aplikasi ya, implementasinya dalam bentuk ya encodingan gitu ya, sampai pada testing. Ya, waktu mata kuliah analisa ada disuruh bikin use case diagram enggak? Iya Pak. Ada ya? Ya, tapi oke deh. Jadi kesimpulannya, analisa itu apa aja yang dilakukan? Kita melakukan apa saja ketika analisa perancangan sistem, analisa sistem? Mencari sebuah masalah pada sistemnya. Iya, betul. Dengan cara, boleh wawancara nggak? Bisa wawancara nggak? Bisa. Bisa, apalagi selain wawancara? Mengumpulkan hasil dari wawancara, lalu membuat sebuah kesimpulan untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Ya, oke. Ya, observasi. Ya, oke, makasih Mbak Amelia ya, Amelia Putri. Iya, Pak. Oke, kita
Kita lanjut ke kayaknya harus semuanya aja sekalian ya. Oke, 2 tambah 3, 5, 5 ketemu Devi ya. Betul Devi? Ada Devi? Betul, Pak. Ya, oke. Apa itu sistem, apa itu analisis, apa itu desain, apa itu implementasi, Mbak Devi? Mbak Devi with F ya. Bisa dinyalain kameranya? Bisa. Ya, lagi di mana? Di rumah, di luar, di tempat kerjaan? Di rumah. Oke, good. Pernah bekerja, sedang bekerja? Sedang bekerja, Pak. Bagian apa? Divisi apa? Perusahaan apa? Sebagai apa? Aku sebagai administrasi agensi di perusahaan asuransi, Pak. Asuransi. Job desk-nya ngapain aja? Filing dokumen, terus tektokan sama nasabah, terus sama agent. Dikasih Sama tim target sih. ya? Dikasih target hariannya atau bulanan? Itu. Ada target harian, target Kalau bulanan? nggak ada, itu khusus untuk agent aja, Pak. Nah, Kalau untuk admin itu cuman bantu aja. ada report Bantu bulanannya? administrasinya. Diwajibkan bikin report bulanannya? Ada report bulanannya? Nothing. Nggak ada. Nggak ada report bulanannya? Tidak diminta KPI tiap 3 bulan gitu? 3 bulan gitu nggak ada? Nggak ada, karena itu semua yang report akan dari manajemennya, Pak. Oke. Manajemen ya. Oke, kita lanjut. Jadi sistem itu apa, Mbak Devi? Kalau menurut aku sih sistem itu kayak kumpulan elemen yang saling berhubungan sih, Pak, satu sama lain untuk capai tujuan tertentu. Mencapai tujuan tertentu. Itu salah satu kalimat yang saya cari-cari ya, mencari tujuan. Oke, kemudian tadi komponen yang terlibat apa aja? Ada analisa. Belum sampai. Kita masih bicara sistem. Tadi ada orang, ada aturan, ada goal. Ya. Seperti itu. Ketawa. Oke, kita masuk ke analisis, desain, dan implementasi. Gimana? Sistem ya, analisa sistem. Tadi kan kita nggak bicara sistem. Kalau analisa sistem sih biasanya misalnya perusahaan butuh sesuatu untuk dikembangkan atau menciptakan hal yang baru gitu. Jadi dia menganalisa nih sistemnya seperti apa, kita mau yang kayak gimana ya gitu. Ya, betul. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Berarti dari terus setelah kita sudah analisa semuanya. Ya, lanjut. Apa aja yang dilakukan ketika analisa itu? Kita bisa kayak tadi sih, kayak wawancara, terus ada cara dengan observasi, seperti itu sih. Yang itu sih yang saya ingat, Pak, dari pelajaran kemarin. Oh gitu. Ya. Terus abis itu dari hasil wawancara dan observasi itu kita akan kumpulkan, terus kita cari sistemnya akan seperti apa nantinya. Nah, masuklah ke desain. Desain itu nanti akan ada pihak yang akan menggambarkan suatu sistem. Sistemnya tuh seperti ini gitu. Jadi yang kayak UML, pakai aplikasi UML. Ya, itunya apa aja? Class diagram, terus ada skenario use case, seperti itu sih, Pak. Use case diagram nggak dibikin? Nah, use case diagram. Use case nggak dibuat. Bikin, Pak. Use case itu kayak gimana? Kalau use case itu kayak gimana? Itu, Pak, yang ada aktor. Ya. Use case itu menggambarkan apa sih? Use case itu menggambarkan apa? Isi sistemnya itu apa aja gitu. Terus kayak misalnya menu-menunya tuh ada apa aja, seperti itu, Pak. Menu-menunya. Oke. Use case itu maksudnya di sistem itu kita bisa melakukan apa?
Ya, itu namanya use case-nya. Digambarkan dalam satu use case yang melakukan siapa, itu aktornya gitu ya. Nanti ada pendiri namanya sistem. Iya. Ya, oke. Implementasi kayak gimana? Kalau implementasi itu cara kerja sistemnya. Yang baru atau yang lama atau yang yang akan dibuat, Pak. Yang akan dibuat. Oke, lumayan. Kalau misalnya yang iya. Sudah, Pak. Ya, oke, sudah. Ya, makasih. Udah 7:30 aja ini. Oke, siapa lagi yang belum kebagian? Kita tanya semua aja lah ya hari ini. Hari ini saya mau ngobrol. Di sini ada, ya masih ada di sini. Kayaknya cukup lah sampai jam 8. Ada Mbak Alvina Indri. Mana Alvina Indri? Ada Mbak Alvina? Iya, ada Pak. Bisa share sedikit pemahaman tentang sistem, kemudian apa itu analisa, desain, sama implementasi? Sistem, kalau menurut saya kayak kumpulan komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan, Pak. Untuk mencapai tujuan. Berarti tujuan itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya tujuan itu apa? Goal ya, goal. Iya, itu Pak. Ya, untuk mencapai. Coba diulang lagi tadi definisi dari sistem. Kumpulan komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai satu tujuan atau. Oke. Nanti bisa saya pakai itu di COVID. Ya, lanjut. Kemudian bekerja, pernah bekerja? Bekerja, Pak. Bekerja bagian apa? Berapa lama? Perusahaan apa? Bagian apa? Bekerja sebagai admin di CV Mitra Teknik baru 1 tahun. Bagian kayak distributor penjualan aki, Pak. Udah lama perusahaannya? Besar nggak? Perusahaannya udah lama, Pak. Oke. Bisnis prosesnya gimana? Bisnis prosesnya Customernya manual apa ada yang online? online. Online? Ada yang online, ada yang manual. Oke. Oke deh, berarti itu bisa dibilang sebuah sistem lah ya. Oke, analisanya. Coba kalau saya suruh analisa di tempat kerjaannya, bisa nggak analisa sistem yang sedang berjalan? Apa baik-baik saja, nggak perlu dirubah gitu? Analisis sistem aplikasi atau sistem kerjanya, Pak? Bisa secara general kita bicara tentang sistem. Bisa juga spesifikkan sistemnya tentang apa gitu. Tapi yang general aja dulu yang kita omongin. Yang umum kita bicara misalnya, kalau sekarang nanti kita bicaranya pada IT governance ya, tata kelola IT, berarti perusahaan yang menggunakan IT. Tapi kalau kita bicara perusahaan yang tidak menggunakan IT, itu juga perusahaan gitu, itu juga sebuah sistem gitu. Walaupun tidak menggunakan IT, tapi kan kalau di tempat kerjanya ada nggak IT-nya? Ada aplikasi yang digunakan? Hah? Nggak ada. Semuanya? Nggak ada aplikasi yang digunakan gitu? Tidak ada? Ini belum berjalan. Belum berjalan. Berarti divisi IT-nya nggak ada ya? Iya, nggak ada. Ya, oke. Berarti itu udah salah satu kasus yang bisa digunakan untuk mengubah sistem yang lama menjadi sistem yang menggunakan IT ya. Itu malah lebih mudah sebenarnya ya. Ya, karena itu salah satu cara mengubah sistem adalah dari yang manual menjadi yang berbasis IT. Kalau sudah ada IT-nya, kita harus ubah bisnis prosesnya misalnya kayak gitu ya. Berarti analisa itu apa, Mbak? Desain itu apa? Implementasi itu apa? Analisa kayak mengklasifikasikan masalah dari sistem yang lama itu. Mengklasifikasi, baru dengar saya. Mengklasifikasi masalah. Menganalisis. Oke, nggak apa-apa. Produknya apa? Hasilnya apa?
hasil dari analisis itu apa? Dalam bentuk apa? Dokumennya atau apa gitu? Ketika kuliah analisa, di fase analisis ada nggak? Nanti disuruh bikin ini gitu. Nggak ada dokumen yang dibuat ketika di fase analisis sistem. Halo, Mbak Alvina? Ya, halo Pak. Ya, gimana? Analisa apa hasilnya? Hasilnya dalam bentuk dokumen tadi, Pak. Ya, betul. Ya, betul ya. Ya, elisitasi. Sebenarnya saya pengen mengarahnya pada elisitasi. Ya, oke. Cukup saja. Kita lanjut ke berikutnya. Makasih. Ya, ada siapa nih? Ananda Fradiat Putri ya. Ananda Fradiat. Ada Ananda Fradiat Putri? Praditya, Pak. Praditya Putri. Ya, mana orangnya Ananda? Oke, ya gimana? Apa sih sistem tuh? Apa sih analisa itu? Apa sih desain? Apa sih implementasi? Silakan. Halo. Suaranya nggak ada suaranya. Halo, Pak. Ya, halo. Ya, menurut saya sistem itu merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur yang Ya, saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke. Analisa itu apa? Ya. Kalau menurut saya analisa itu merupakan fase untuk menganalisa setiap proyek atau sistem yang dibuat untuk mencapai keinginan yang dituju. Oke. Apa aja yang dilakukan? Yang dilakukan itu bisa, yang pertama itu identifikasi, mengidentifikasi masalah yang ada dari sebelumnya. Terus yang kedua itu memahami kerja dari sistem yang ada yang sebelumnya. Terus yang ketiga selanjutnya itu baru tuh Pak menganalisis sistemnya. Mau kayak gimana selanjutnya, apa yang harus diperbaiki. Yang dilakukan apa aja? Yang diajak ngobrol siapa? Yang diajak wawancara siapa? Biasanya usernya kan Pak. Ya, usernya. Usernya. Terus abis itu selanjutnya direport, membuat laporan hasil analisisnya untuk hasil akhirnya Pak. Itu analisis. Kalau desain? Kalau desain menurut saya meliputi penentuan pemrosesan dengan data yang dibutuhkan oleh sistem yang baru. Ada hubungannya dengan analisis nggak? Iya Pak. Ada. Melanjutkan. Jadi, ya. Melanjutkan Pak. Dari yang apa kita analisis tadi sebelumnya yang udah didapat. Ya, apa aja pemodelan yang dilakukan ketika desain, ketika kuliah APSI? Menyiapkan rancangannya yang terperinci, terus mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistemnya gimana aja Pak. Terus menyiapkan usulan penerapannya, kayak kalau kemarin yang dipelajarin kan bikin kayak ini Pak, use case diagram, class diagram, kayak gitu Pak. Yang dibikin sistem apa ketika bikin use case diagram? Sistemnya sistem tentang apa?
Kalau kemarin sih pas belajar bikin sistemnya itu tergantung kita aja Pak, kayak bebas gitu loh Pak, boleh yang dari kerjaan yang kita lagi Ya, kerjain di yang kerjaan waktu ataupun milih gitu Pak. Mbak Ananda dulu ngangkat tentang apa? Kalau saya kemarin ini Pak, sesuai kerjaan. Kalau kan saya operator. Ya, Heeh, oke. gitu Pak. Berarti use case-nya apa aja kalau operator? Apa yang dilakukan? Berarti aktornya siapa? Kalau aktornya itu saya sendiri Sebagai? yang menjalankan sebagai Ada IT yang digunakan apa nggak? namanya? Ada apa Ada Pak? IT yang digunakan? Ada teknologi IT yang digunakan nggak? Kalau saya nggak ada Pak. Saya kan Nggak ada. ini apa yang membuat produknya itu loh Pak. Tidak ada teknologi IT, nggak menggunakan robot, tidak Iya nggak menggunakan ada. apa, Jadi saya cuman apa tidak ya, ada aplikasi apa gitu berbasis set teknologi. dari apa Pak gimana? Tidak ada penggunaan teknologi IT, apakah aplikasi, apakah robot misalnya atau kecerdasan. Kalau di saya nggak ada Pak. Manual Oh, semua. kalau mesin ada Pak. Kalau mesin ada. Ada mesin. Tapi mesinnya tidak menggunakan Iya. ini ya. Kalau kira-kira dirubah apa yang dirubah tuh? Menggunakan apa? Yang kira-kira bisa dirubah? Bisa pakai robot nggak mesinnya? Kalau di saya udah beberapa sih Pak yang udah pakai robot. Bukan robot sih, kayak jadi udah ada yang making sendiri gitu Pak jadi produknya. Ya itu robot ya. Jadi kita yang sebagai operator itu yang menjalankannya aja, kayak cuman tinggal nanti nyeting mesinnya gitu loh Pak. Ya, oke. Misalkan produk apa, terus kita yang setting produk ini. Kalau misalkan nanti ganti produk, kita ganti lagi. Jadi kita harus hafal gitu Pak, apa-apa yang kita pencet di mesin ini tuh Pak, jangan sampai salah. Ya, oke. Nanti kelompoknya sama siapa? Kelompok UTS UAS-nya udah bikin belum? Kelompok kemarin Pak. Kelompok, iya. Oh, kelompok yang sekarang Pak. Iya, iya yang sekarang ya buat mata kuliah sekarang. Udah dibuat belum? Belum sih Pak, belum deal siapa-siapanya. Belum deal. Udah cari jurnalnya belum? Kenapa Pak? Udah nyari-nyari jurnal? Belum Pak, paling nanti weekend Pak. Kalau libur, kalau nggak nanti nih pas ini, pas libur tanggal merah. Ya, oke ya Mbak Soalnya Ananda. shiftnya lagi jumping Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Ya cukup ya. Makasih. Kita lanjut ke Pak, makasih. Ke Mbak Anissa, ada Mbak Anissa. Ada Mbak Anissa? Anissa Suci Retno Maha. Lagi izin Pak, lagi di jalan pulang dia. Oke, next ke Mas Dimas Prasetyo. Mana Mas Dimas Prasetyo? Iya Pak. Ya, nyalain Mas, nyalain kameranya Mas. Saya pengen apa juga. Ya, gimana Mas Dimas? Apa sih sistem tuh? Sekarang bekerja? Bekerja Pak. Bagian apa? Di bagian staf manifest Pak. Manifest ya. Oke, silakan. Sistem itu apa sih? Sistem itu menyediakan informasi untuk manajemen dalam pengambilan keputusan Pak. Dan juga menjalankan operasional perusahaan Pak agar mencapai satu tujuan Pak. Contohnya apa sistem? Contohnya kayak sebuah perusahaan Pak, kalau pengiriman barang kan pasti membutuhkan banyak proses Pak. Oke. Coba sebutkan contoh bisnis proses yang digunakan di perusahaannya apa? Bisnis prosesnya. Kalau saya pakainya SAP logistik sih Pak. Jadi dari udah pakai SAP, udah pakai iya, SAP Pak. Ya? Udah Pak. Oke, good. Jadi dari sales kan
biasanya kan customer tuh order keramik, lari ke Ya, sales dulu, ya, atur pengiriman barang, langsung oke, masuk ke email gudang Pak. Baru saya ya, cek, saya bikin tanggal pengiriman oke, dan ngatur hari-harinya tuh Pak. Baru ya. proses Itu, surat jalan. itu udah pakai SAP semua? Udah Pak. Oke, udah lama makainya? Perusahaannya mah baru pakai sekitar 2 tahun sih Pak. Tapi perusahaannya udah lama ya? Udah Pak. Ada divisi IT-nya? Ada Pak. Oke. Bisnis prosesnya tadi udah ya sampai apa? Sampai pengiriman? Iya Pak, sampai SPBU sampai itu Pak, sampai keterima di customer di Sampai rumah. ada Ya di tempat. notifnya ya? Iya Pak. Oke, berarti udah menggunakan ini belum? Apa kayak COVID-5 gitu ada nggak? Bagian auditnya gitu ada nggak? Audit IT-nya ada nggak? Kayaknya sih udah pakai Pak, soalnya saya juga nggak masuk ke ruang IT-nya. IT engineering-nya Oke. saya nggak masuk saya. Perusahaannya gede, lumayan gede? Lumayan Pak. Lumayan gede. Oke, good ya. Namanya siapa, Mas Dimas? Oke, Mas Dimas, kalau analisa itu apa? Analisis itu apa? Analisis itu kayak menganalisa sebuah masalah Pak, agar efisien dalam melaksanakan pekerjaan Pak. Ya. Pokok Ada Mas masalahnya Dimas Pak. lihat kalau di tempat kerja sekarang kira-kira lihat ada masalah nggak? Masih ada sih Pak. Ya, apa contohnya coba? Biasanya mah biasanya itu komunikasi antar sales sama yang di gudang Pak, yang di pabrik Pak. Itu masalah stok biasanya Pak. Yang dicek sales ada, di kitanya udah nggak habis padahal di tempatnya. Berarti nggak update ya? Ya kurang update. Oke. Ya. Oke, good Mas Dimas. Ya, oke, nanti bisa Udah bikin kelompok belum? Belum Pak. Ya, udah cari-cari jurnal tentang COVID? Belum sih Pak, ntar Pak, lagi baca-baca Ya. Pak. Ya, ini masih minggu ke-2 juga ya. Masih Iya agak Pak. lama lah. Ya, makasih Mas Dimas. Iya Pak, sama-sama. Ya, oke, kita lanjut ke Mbak Elis Holiso. Ada Mbak Elis? Ya ada Pak. Silahkan. Gimana? Pernah bekerja? Sedang bekerja? Pernah bekerja Pak, tapi Pernah untuk saat ini bekerja. belum dulu. Ama dulu bekerjanya bagian apa? Perusahaan apa? Bagian finance sih Pak. Dia perusahaan importir grease Pak. Oke, grease itu? Gemuk. Oke. Yang itu kayak semacam kayak buat ini sih Pak, kendaraan motor gitu sih Iya, Pak. iya. Semacam oli. Saya paham. Saya paham. Silakan, sistem itu gimana? Kalau menurut saya sih sistem itu kayak semacam kumpulan elemen-elemen yang terhubung sehingga dia mencapai suatu tujuan gitu Pak. Ya. Itu kumpulan dari elemen-elemen yang saling terhubung satu sama lain gitu Pak. Untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya satu aja. Tujuannya satu aja. Ya, satu tujuan Pak. Nanti kan stakeholdernya beda-beda. Ada owner, ada director, ada manager, ada operasional, ada staff level gitu kan. Ya oke. Analisa tuh kayak gimana? Analisa desain implementasi. Analisa tuh lebih ke kita menganalisis masalah-masalah yang ada, terus kita cari solusi untuk pemecahannya sih Pak. Jadi dari analisa itu kita menguraikan suatu masalah, terus dari situ nanti kita kita kumpulin data-datanya, ada yang melalui observasi, ada yang melalui survei, terus nanti kita cari solusi masalahnya di mana, terus nanti dari situ lanjut ke desain, kita rancang suatu sistem untuk untuk pemecahan solusinya Pak. Ya, dulu diajarin apa aja UML-nya? UML-nya kemarin sih diajarin kayak use case diagram, class diagram, activity diagram, kayak gitu aja sih Pak. Ya, kalau use case diagram itu menggambarkan apa? Use case diagram tuh kayak menggambarkan kayak proses untuk ininya Pak. Misalnya kita kayak mau narik uang di ATM.
Terus dia ada proses-prosesnya Pak. Misalnya dari kita datang dulu ke ATM, kita masukin ATM-nya, kita tekan tombolnya, itu kayak prosesnya aja sih Pak. Alurnya sih, alur jalan. Itu activity apa use case? Apa ya? Aduh lupa. Itu tadi itu menjelaskan activity itu. Oh iya. Tujuan dari UML apa tujuan dari UML? Tujuannya sih kayak mungkin kayak menguraikan ya Pak ya, menguraikan langkah-langkah proses dari awal kita mau login sampai ke kita mau apa gitu. Memodelkan sebuah sistem sehingga orang lain ketika lihat UML kita, use case kita juga paham. Paham ya, mengerti itu Pak, yang dimaksud itu apa. Ya, scope-nya apa saja, kemudian apa namanya, use case-nya apa saja, aktornya siapa saja. Iya. Oke. Oke. Ya, makasih Mbak siapa? Ya, Elis Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ke Mas Eri Widodo. Ya, Pak. Gimana Mas Eri, bisa nyalain nggak kameranya? Bisa Pak. Gimana Mas Eri, kayaknya pernah lihat ini? Pernah Pak. Struktur datanya. Iya Pak. Sekarang masuk pagi ya? Iya Pak. Kerja di mana? Bagian apa? Berapa lama? Perusahaan apa? Di Sabtawana Cemerlang Pak, bagian operator. Oke, ya apa sih sistem itu? Sistem itu suatu komponen yang dibuat untuk memudahkan suatu pekerjaan Pak. Contohnya apa? Dari sistemnya Pak. Contoh dari sistem apa? Contoh dari sistem. Bisa berikan contoh dari sistem? Kalau komputer itu sistem bukan komputer? Sistem Pak. Komponennya apa aja? Komponen dari sistem, dari komputer. Ada monitor, hard disk. Ya, betul. Ada CPU gitu ya, dan lanjutnya. Itu sistem komputer. Kalau sistem di tempat kerjaan itu sistem juga bukan? Sistem Pak. Sistem harus pakai komputer nggak? Ada yang pakai, ada yang enggak Pak. Tergantung dari perusahaannya juga Pak. Oke, good. Analisa itu apa? Analisa desain implementasi? Kalau analisa itu kayak mengevaluasi apakah sistem itu berjalan dengan baik atau tidak Pak. Lalu kalau setelah dianalisa, kita menemukan masalah, kita pecahkan, lalu kita buat desainnya Pak, supaya sistemnya itu memudahkan kita Pak. Ya. Implementasi? Kalau implementasi lebih ke penerapannya gitu Pak, penggunaan. Belum dong, masih kita create kita masih create kalau kita ngomongin sistemnya adalah aplikasi, berarti aplikasi yang kita implementasikan dalam sebuah program gitu ya. Tapi itu kalau kita develop aplikasi ya. Kalau kita bicara infrastruktur ya berarti infrastruktur yang kita implementasikan gitu ya. Ya oke, cukup Mas Eri Widodo. Masih lanjut kuliah ya? Masih Pak, makasih Pak. Udah nikah belum? Belum Pak. Oh, ya oke, makasih Mas Eri. Makasih Pak. Selanjutnya kita ketemu sama Erika. Udah belum Erika? Iya Pak, saya Pak. Udah belum? Kayaknya belum ya? Belum Pak. Ya, Sob. Gimana Mbak Erika? Sistem ya Pak ya? Sistem itu kumpulan komponen sebuah tujuan sesuai rencana. Sesuai rencana. Sesuai rencana ya. Kalau nggak sesuai rencana gimana? Gitu. Ada nggak sesuai dengan planning gitu ya. Kita punya planning 1 bulan, kita punya planning 3 bulanan, kita punya planning 1 tahun. Di tengah jalan ada monitoring gitu ya. Ada evaluasi. Kita butuh apa kalau tidak sesuai dengan rencana? Kenapa Pak? Kalau tidak berjalan sesuai dengan rencana, apa yang kita lakukan? Oke, next aja deh. Apa sih evaluasi, desain sama implementasi? Analisis. Ya, analisis itu gimana? Proses pemecahan masalah menjadi bagian-bagian. Oke, kalau desain? Desain sebagai penggambaran perencanaan.
Kalau implementasi? Perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Mbak Erika bekerja, pernah bekerja, sedang bekerja? Sedang bekerja, Pak. Bagian apa, berapa lama, perusahaan apa? 6 tahun, perusahaan 6 tahun. tekstil, Mm. bagian lab. Bagian lab? Iya, Pak. Bagian lab, ngapain aja bagian labnya? Aku megang Job desk-nya apa job desk-nya? job desk-nya itu aku ngetes warna, ada mesinnya, sama ada sistem aplikasinya juga, Pak. Untuk mematchingkan warna sampel gitu, Pak. Perusahaan apa sih? Tekstil, Pak. Tekstil. Bagian apa berarti ya? Apa namanya? QA, Pak. Bagian QA? Iya, lab. Oke. Apa aja penggunaan teknologi IT di perusahaannya? Di labnya? Ada ini, Pak, mesin apa, pengetes warna gitu, Pak. Jadinya kita bukan buat warna, Pak. Jadinya ada sampel harus matching sama warna. Jadi sampel dari luar kita tes warnanya sama apa enggak gitu, Pak. Hasil produknya ya? Iya. Di random Kain gitu sih, ya? Pak. Iya. Iya. Kira-kira kalau mau dirubah apa? Ada nggak yang perlu dirubah di labnya? Ditambahin Kalau alatnya nih gitu atau apa gitu? Oh enggak sih, Pak, itu aja sih, Pak, kalau yang bagian aku pegang, Pak. Cuman kalau di bagian yang lain juga banyak sih, Pak. Oke. Siapa namanya? Erika. Iya, Pak. Ya, makasih ya Erika. Iya, Pak, sama-sama. Ya, kita lanjut ke, masih ada waktu kan? Masih lah. Ada Mbak Esa, Mbak Esa? Esa Alvaresta, silakan. Ya, Pak. Ya, bisa. Boleh dinyalain kameranya, nggak apa-apa. Nyala, Pak. Nggak ada, nggak kelihatan. Ya, apa sih sistem Mbak Esa? Sistem. Sistem itu elemen yang saling terkait untuk yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan. Capai tujuan ya. Pernah bekerja, sedang bekerja? Baru resign 2 bulan yang lalu. Pernah bekerja berarti ya? Ya, Ya, berapa lama pernah bekerjanya? 4 tahun. 4 tahun ya? Ya. Punya apa namanya? Punya atasan langsung? Punya lah ya. Iya. Tiap bulan diminta reportnya sama atasannya? Tiap hari. Oh, tiap hari. Oke, kenapa tiap hari? Ada target tiap hari? Enggak, karena kan kalau bagian saya tuh tanggung jawabnya gede, Pak. Jadi benar-benar harus evaluasi gitu. Oke. Pasti ada aja setiap hari kesalahan yang gimana sih yang Makanya harus tiap hari ya itunya ya, reportnya ya. karena itu bagian saya yang penting banget kan. Setuju dengan sistem seperti itu Mbak Esa? Ini sih, Pak. Setuju. Ada penggunaan teknologi IT nggak di situ ketika bikin report apa masih manual semuanya? Masih manual. Masih manual. Kira-kira bisa dibantu dengan IT nggak? Ada aplikasi atau apa yang memudahkan report tiap hariannya? Ya, harusnya bisa sih, Pak. Bisa itu. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Karena menurut saya kalau harus ditulis tangan setiap hari tuh udah nggak efisien lagi sih. Makan waktu ya. Ya, makan waktu. Bisa salah juga ya. Ya, buang-buang kertas juga. Kan kalau kayak gitu kan pasti ada ininya. Apa namanya? Kopiannya kan, Pak. Jadi harus iya, kalau di komputer kan kayak udah enak aja gitu, langsung ada berkasnya. Sedangkan ini harus kerja 2 kali, nanti ditulis tangan, nanti kasih lagi ke bagian supervisor misalkan, tulis lagi di komputer gitu. Jadi kayak kerja 2 kali. Kerja 2 kali bahkan kerja 3 kali ya. Ya, berarti kalau analisanya kayak gimana tuh merubahnya dari kasus yang seperti itu, scope yang seperti itu?
merubah apanya tuh Pak? Merubah metode untuk memberikan reportnya lah. Usulannya apa? Ya harus disediakan komputer mungkin di bagian saya itu. Maksudnya komputer saja tidak ada aplikasinya? Oh ya, aplikasi yang menunjang kan karena di pabrik saya itu udah pakai ERP, sistem ERP itu loh Pak. Oke, ERP. Cuma untuk beberapa bagian seperti gudang gitu. Ya. Terus, Pernah buka kayak aplikasi ERP-nya? Pernah. Pernah. Kan soalnya kalau Modul apa? barang, ERP kan banyak modulnya tuh. kalau saya yang kayak ini sih Pak, kayak misalkan saya ada barcode-nya gitu sih, kurang paham sih. Paling kayak cuma mesen barang ke gudang, tinggal klik, nanti kan di sono muncul terus dikirim gitu. Ya, kalau ada ERP-nya ya udah inilah, sudah enak lah sebenarnya ya. Tinggal custom aja. Ya, oke, makasih Mbak Aisyah. Pak. Ya, kita lanjut ke Fadilah Nurul. Ada Fadilah Nurul? Saya Pak. Silakan. Yang mana Fadilah Nurul? Kameranya bisa dinyalain? Udah nyala Pak. Belum kelihatan. Masih huruf F aja. Coba ngomong dulu. Kalau sistem itu sebuah interaksi yang berkaitan untuk memudahkan dalam pertukaran informasi. Untuk analisis itu evaluasi terhadap kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, desain itu perancangan, dan untuk implementasi itu ini Pak, penerapan dari sistem. Bekerja, sedang bekerja, pernah bekerja? Sedang bekerja. Bagian apa? Di staff sih Pak. Oke. Tapi sudah paham lah ya, ada struktur organisasi, ada job desk-nya, ada tugasnya gitu ya. Ada kewajibannya, ada paham lah ya. Ya, siapa namanya Mbak Fadilah Nurul ya? Ya, kita ada 5 menit lagi. Kita lanjut ke tadi yang sudah Mas Fengki ya. Kalau Mas Faldi ada Mas Faldi? Ya, hadir Pak. Oke, silakan. Lagi sedang bekerja apa? Iya Pak, masih dalam kantor. Ya, ini sebelahan sama Mas Fengki ya? Iya Pak. Gimana Mas Faldi? Sistem itu kayak gimana sih? Sistem suatu tindakan atau komponen yang terorganisir dan tersusun untuk mencapai suatu tujuan sih Pak. Oke. Satu divisi sama Mas Fengki? Masih dalam satu ruangan, cuma divisinya berbeda sih Pak. Dia akunting. Masnya apa? Saya finance Pak kebetulan. Oke. Job desk-nya beda ya? Iya, job desk-nya beda. Sudah keluarga belum Mas Faldi? Saya belum berkeluarga Pak, masih ini. Oke. Ya, lanjut deh. Apa sih analisa, desain, sama implementasi? Kalau dari analisa ada metode pemecahan masalah Pak. Dari kita dengan cara menguraikan masalahnya, terus identifikasi, observasi, terus melakukan uji coba mungkin. Terus desain, perencanaan atau konsep, paling itu aja sih Pak yang saya tahu. Ya, oke ya. Tapi sudah paham lah ya bagaimana bekerja di sebuah perusahaan lah ya. Sudah jadi bagian dari sebuah sistem ya. Oke, makasih Mas Faldi. Kita lanjut ke Mbak Firda. Ada Mbak Firda Amalia? Iya Pak. Ya, silakan. Mungkin terakhir sebentar aja. Gimana sistem tuh? Sistem itu komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi untuk mencapai suatu tujuan.
Bekerja? Sudah bekerja? Pernah bekerja? Sedang bekerja. Bagian apa? Admin, Pak. Admin ya. Udah lama? Udah dari 2017, Pak. Udah berapa tahun tuh? Mau 5 kayaknya, Pak. 5. Oke. Iya. Ada, kita lanjut deh. Apa sih analisa desain implementasi? Analisa itu kayak perencanaan, kayak susunan kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dengan susunan prosedur yang berhubungan gitu sih, Pak. Oke, lanjut desain apa desain? Kalau desain itu kayak struktur data, arsitektur perangkat lunak, kayak merancang alur kerja gitu sih, Pak. Oke. Implementasi? Implementasi itu kayak perealisasian. Ya. Tapi tadi referensinya agak kurang pas ya. Sumber informasinya agak kurang pas. Karena sekarang kita sedang bicara tentang analisis sistem dan desain sistem. Ya nggak apa-apa, Mbak Firda, makasih. Kita lanjut ke Indah Wahyu. Indah Wahyu Oktora, ada? Ada Mbak Indah? Mbak Indah ada, Mbak Indah? Dia lagi kerja, katanya lagi ngekasir. Oh gitu. Ya udah, lanjutnya Mas Lanang. Silakan Mas Lanang, terakhir kayaknya. Ya gimana sistem tuh kayak gimana Mas Lanang? Sistem tuh sesuatu yang saling berhubungan dengan sesuatu yang lainnya dan bekerja. Maksudnya sesuatu itu kayak komponen gitu ya. Ya. Yang saling bekerja untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Diinginkan. Iya. Mas Lanang bekerja, pernah bekerja, sedang bekerja, berapa lama? Di rumah kan. Oh di rumah kan. Oke. Itu sedih. Ya. Lupa dibuka kameranya. Nah. Ya, efek dari pandemi ya. Betul. Efek dari pandemi. Ya, perusahaan itu sangat-sangat terpengaruh dengan adanya pandemi ya. Seperti itu ya. Jadi arah kebijakannya juga berubah ya. Banyak yang dirumahkan. Ya, oke. Setuju dengan sistem dirumahkan ini Mas Lanang? Sangat tidak setuju ya. Terpaksa. Iya. Tapi bentar lagi kontraknya juga habis sih, Pak. Oh gitu. Kayaknya nggak bakal diperpanjang. Oke, ya. Gimana, apa sih analisa desain sama implementasi? Jadi kalau analisa tuh kayak kita riset nih apa yang mau ditambahkan ke sistem, apa yang dihilangkan, apa yang dikurangin dalam sistem, apa yang diminta user untuk di sistem itu gitu. Terus kalau di desain kita rancang tuh apanya, ntar inputnya kayak gimana, outputnya kayak gimana, ntar tampilan interface-nya kayak gimana gitu. Bekerjanya di bagian apa kemarin? Aku quality control QC. QC. Pakai ISO nggak? Udah pakai ISO belum? ISO udah. ISO berapa tuh? Baru yang 20 berapa sih angkanya? 22 ribu kalau nggak salah. Apa intinya ISO apa Mas? Intinya ISO itu apa? Kalau yang sertifikat gitu kurang ngerti Pak, soalnya aku QC-nya inline yang turun ke lapangan pabrik gitu. Turun ke produksinya gitu. Oke ya. Tadi sudah sampai mana tadi? Desain sudah, implementasi apa? Implementasi, gimana kalimatnya ya? Kayak itu kayak bukan mempraktekkan, kayak dijalankan gitu loh sistem. Apa ya? Aku ngerti implementasi itu apa gimana ya kalimatnya ya? Ada kaitan antara analisa, desain sama implementasi? Ada kaitan nggak? Ada. Jadi kan implementasi setelah didesain pasti dicoba dong Pak, diimplementasikan gitu. Ya. Jadi kayak dicoba gitu. Dicoba sistemnya dijalankan gitu. Ya, oke. Ya, cukup kayaknya ya. Jam 8 juga ya. Gambaran dari kelas ini tentang pemahaman tentang sistem, karena sebenarnya COVID besar banget ya. Jadi kalau misalnya saya lanjut aja tanpa mengukur dulu pemahaman siswanya, saya pikir ada yang kurang. Ya, besok libur ya. Besok juga nggak ada kuliah juga ya. Hari ini nggak ada tugas ya.
hari ini nggak ada tugas. Saya kasih materi, silakan kalau mau baca-baca. Ada referensi juga satu. Saya bikin PDF-nya itu bahasa Indonesia ya. Ya, mungkin malam ini dicukupkan sampai sini saja ya. Ada beberapa yang sangat textbook banget jawabannya ya. Tapi sebenarnya yang saya harapkan adalah pemahaman yang Anda alami sehari-hari gitu ya. Pemahaman yang disampaikan melalui bahasa sendiri gitu gampangnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita lanjut lagi. Kita baru masuk minggu keberapa nih? Minggu pertemuan 3 ya. Masih ada berapa pertemuan lagi ya. Nanti goalnya jangan lupa Anda bikin kelompok, cari-cari jurnal. Sehingga nanti juga banyak ya skupnya. Kita ambil beberapa poin saja gitu ya. Untuk dijadikan sebagai UAS atau UTS-nya. Ya, untuk malam ini saya rasa cukup ya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.